Nabi sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla rak'atin ala ghairi mahmulin. Wasabi'uha lan kaping pitune arkan sujudun iku sujud marrataini kelawan rong ambalan kulla rak'atin ing dalam saben-saben rakaat ala ghairi mahmulin ing tesesa liyane perkara kang den gawa lahu kedue musolli. Wa intaharraka lan senajan obah-obah sapa musolli biharakatihi kelawan obah-obahe musolli walau nahwa saririn lan senajan sepadane ranjang ya taharrak kang obah-obah apa harir biharakatihi kelawan obah-obahe musolli. Wasabi'uha sujudun marrataini. Jadi membahas rukun yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh yaitu sujud sebanyak 2 kali kulla rakaatin setiap satu rakaat. Jadi hanya sujud yang dalam satu rakaat itu 2 kali. Kalau ruku sekali, i'tidal sekali, Fatihah sekali. Nah, sujudnya kepada apa? Ala ghairi mahmulin lahu. Sujud pada tempat sujud yang bukan sesuatu yang memang dipakai atau yang dibawa oleh si musolli. Jadi misalnya kalau laki-laki itu misalnya bawa sorban ya, bawa sorban. Kalau bahasa Arabnya itu rida. Jadi bawa sorban yang diselendangkan. Kemudian sorbannya tersebut saat waktu sujud kan otomatis ikut turun. Dan sujud kepada sorban tersebut itu gak sah. Karena itu sujud kepada mahmul. Yang sah itu adalah sujud kepada ghairi mahmul. Kalau perempuan misalnya yang mau kenanya itu yang potongan gitu ya. Yang potongan saat sujud memungkinkan misalnya yang bagian atasnya itu tergelar kemudian dipakai sujud oleh si musolli. Jadi sujudnya kepada pakaian ataupun mukena yang digunakan itu tidak sah. Nah, makanya bahasanya ala ghairi mahmulin lahu. Jadi harus kepada selain yang dipakai, yang digunakan. Mahmul itu mana dasarnya itu ditanggung ya. Jadi nempel. Seperti sorban, kemudian imamah itu yang di kepala, atau perempuan misalnya pakai kerudung atau mukenanya itu bukan kepada sujudnya bukan kepada pakaian-pakaian tersebut tapi kepada yang selainnya ya. Kalau sajadah ya sajadah, kalau ya keramik ya keramik. Jadi catatannya itu walaupun di sini wa in taharraka biharakatihi. Jadi idealnya kan kalau misalnya sorban digunakan itu kan ikut bergerak ya, kemudian itu tidak boleh digunakan sebagai tempat sujudnya musolli. Nah, kalau yang dia sholatnya di atas ranjang, di atas dipan misalnya, itu ketika musolli gerak itu kan ikut bergerak ranjangnya. Nah, kalau kepada hal yang kayak dipan tadi, kayak ranjang itu nggak apa-apa, walaupun ikut bergerak ya. Jadi catatannya karena ranjang itu bukan mahmul, termasuk kategori ghairi mahmul. Misalnya sholat di puncak gunung atau di daerah yang sangat dingin itu biasanya kadang di atas ranjang. Karena kalau di keramik sangat dingin sehingga walaupun ranjangnya ikut bergerak ketika musolli bergerak itu tidak apa-apa. Walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi li'annahu laisa bimahmulin lahu, karena yang ranjang itu bukan termasuk mahmul yang menimbulkan tidak sahnya sujud.
fala yadurru as-sujud alaihi, maka kalau sujudnya pada ranjang nggak apa-apa. Ada yang kayak tadi sorban atau mukena ataupun lain sebagainya, karena lam yujzi as-sujud alaihi li'annahu kal juz'i minhu, karena dianggap yaitu bagian dari si musolli. Makanya misalnya nih kita sujudnya ditutup pakai telapak tangan dia sendiri misalnya, atau sujud ke tangan ke lengan ini ya, jadi sujud tapi begini itu kan, nah, itu tidak sah karena ini kal juz'i minhu, karena tangan juga merupakan juz'nya musolli. Nah sekarang bagaimana kalau dia menggunakan sorban yang sangat panjang dan karena ujungnya itu karena sampai lantai, sehingga gerakan musolli itu tidak mempengaruhi terhadap geraknya sorban yang sudah terjulur sampai lantai tadi, maka kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharokatihi. Jadi ada dua kategori. Sujud itu nggak boleh terhadap mahmul, dan mahmul tersebut itu tidak mahmul tersebut itu bergerak. Kalau bergerak, kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharokatihi katorfin min ridaihi at-tawil. Jadi misalnya saking panjangnya sorban sehingga ujung sorban tersebut yang nempel di lantai itu tidak bergerak karena pergerakan musolli. Walaupun jarang kejadian ya. Kalau sampai bergerak sih nggak boleh. Jadi saking panjangnya sehingga ujung sorban tersebut itu tidak bergerak dikarenakan gerakannya musolli, sujud kepada sorban tersebut tetap sah karena tidak yataharrak, tidak berubah, tidak bergerak gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bergerak, misalnya sorbannya cuma segini, saat sujud tergelar sorbannya, kemudian sujud di situ nggak boleh. Nggak boleh sujud kepada mahmul. Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu. Nah, maka dikecualikan nih kalau sekarang sujud kepada mahmul, bagaimana? Malau sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi katarfin min imamatihi fala yasihhu. Maka kalau catatannya sujudnya harus kepada ghairi mahmul, kalau sujud kepada mahmul tentu tidak sah. Contohnya seperti dia sujud kepada mahmul atau yang digunakan yang yataharrak biharokatihi, yang ikutan bergerak saat gerakannya musolli, misalnya katorfin min imamatihi, seperti ujung imamah itu yang di kepala ya, yang di kepala kan biasanya ada ujungnya tuh. Nah ujungnya itu kan yataharrak biharokatihi, ketika dia sujud kepada ujung imamah maka sujudnya fala yasihhu. Kalau sujudnya tidak sah ya salatnya juga tidak sah. Fa in sajada alaihi. Nah, sekarang case-nya kalau ada orang yang sujud kepada yang tadi, ujung imamah atau ujung sorban atau mukena dan lain sebagainya, maka bagaimana? Batalat as-salat, maka salatnya batal in ta'ammada wa alima tahrimahu, jika memang disengaja dan dia tahu akan keharamannya. Jadi dia sudah ngaji, tidak boleh sujud kepada mahmul, kemudian dia mempraktekkan sujud kepada mahmul, disengaja, maka sholatnya batal. Kalau tidak disengaja dan tidak tahu akan keharamannya, maka kewajibannya dua. Kalau tidak disengaja, maka wa illa a'ada as-sujud. Kalau tidak disengaja, sujudnya diulangi. Jadi sujud yang udah sujud itu tidak dianggap sah, tidak dianggap cukup, sehingga harus sujud lagi. Itu kalau bahasanya tidak disengaja. Wa illa a'ada as-sujud. Nah, selain kalau dia tidak tahu, maka kewajibannya juga harus belajar agar tahu. Ini catatannya ketika sujud, maka harus hati-hati. Misalnya kalau apalagi
uh, misalnya laki-laki ya, laki-laki terus sujud terus sininya terlepas atau sampai begini nih nutupin, sehingga jabahnya itu hanya sujud kepada kopiah gitu ya. Nah, sedangkan kopiah itu hukumnya mahmul. Nah, maka itu tidak sah salatnya, tidak sah sujudnya. Wa yasihu ala yadi ghairihi. Nah, itu tadi catatannya kan bahasanya kal juz'i minhu, alasannya itu. Karena merupakan seolah-olah bagian dari si musolli. Nah, sekarang kalau sujud pada orang lain. Nah, maka sah wa yasihu ala yadi ghairihi. Jadi sah sujud pada tangannya orang lain. Misalnya saking dempetnya gitu, waktu sujud karena nggak kebagian dia sujud pada tangannya orang lain. Kalau kalau tangannya sendiri jelas tidak sah ya. Tangannya orang lain itu tetap sah. Wa ala nahwi min dilin biyadihi li'annahu fi hukmil munfasil. Ini catatannya lagi bisa pakai sujud sapu tangan ya, sapu tangan yang ada di tangannya karena dianggap itu hukmul munfasil, walaupun bisa jadi itu kalau ditinjau ulang itu ya taharok biharokatihi. Jadi bahasanya itu ini yang dikehendaki mindil di sini adalah sapu tangan. Kalau zaman dulu ya mungkin ada sapu tangan, kalau sekarang kan misalnya sapu tangannya diikat itu bisa jadi hukumnya jadi mahmul, itu nggak boleh. Fil bujairami ma nasahu qala sawaun rabatahu biyadihi amla. Jadi bahkan kalau menurut kitab Bujairami, sapu tangannya itu terikat atau enggak ya tetap dianggap terpisah. Jadi mungkin dulu itu sapu tangannya ya kayak ngelembreh gitu ya. Jadi sapu tangan, sujud pada sapu tangan tersebut dianggap sah karena dihukumi munfasil, bukan kal juz'i minhu. Walau sajada ala syai'in faltasoko bijabhatihi sohha. Jadi sekarang kalau lagi sujud nih, kemudian saat sujud itu nempel di di jidatnya itu sesuatu, misalnya kerikil atau misalnya ada double tip gitu ya, ada double tip, dia sujud terus nempel double tipnya. Sujud pertamanya sah dengan catatan double tipnya posisinya di tempat sujud ya, di bawah, kemudian sujud nempel atau ada kerikil di bawah, kemudian dia sujud nempel. Itu tetap sah ketika dia bangun. Nah, setelah bangun dari sujud, artinya duduk di antara dua sujud, maka dia wajib menghilangkan yang nempelnya ini sebelum sujud yang kedua. Wa wajaba izalatuhu lisujudi sani. Sebelum dia sujud lagi, maka yang nempel itu harus dihilangkan. Misalnya kalau sholat di pelataran gitu ya, sholat di pelataran, kemudian dia sujud, ada kerikil kecil yang nempel di jidat gitu, di jabhah. Nah, sebelum sujud maka ininya harus dihilangkan, kerikilnya. Kalau tadi misalnya contohnya double tipnya harus dihilangkan dulu baru sujud yang kedua. Jarang sih kalau double tip. Kalau kerikil kecil ada potensi. Misalnya sholat di pelataran itu bisa jadi nempel kerikil kecil, atau kadang-kadang di lantai masjid yang kotor misalnya ada kerikil yang kecil-kecil itu ketika dia sujud nempel, maka sebelum sujud yang selanjutnya maka harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dari jabhah, diusap misalnya, kemudian sujud. Kalau tidak diusap berarti dianggap dia sujud terhadap syek ataupun kerikil tersebut, jadi tidak boleh karena itu kan sudah ya taharok biharokatihi ya, karena wajib. Falau lam yazil, maka lam yasihha, kalau tidak dihilangkan ya sujud yang keduanya tidak sah. Annahu fiha yakun alhasil lahu illa sajdan. Jadi catatannya itu ya, kayak misalnya ada kerikilnya nempel lah, itu mau sujud lagi maka harus dihilangkan dulu.
kalau tidak tahu, tidak sadar ada kerikil, misalnya sujud pertama, kemudian ada kerikil tuh yang nempel gitu kan, dia tidak sadar, kemudian sujud lagi, artinya kan harusnya sujud berikutnya harus dihilangkan terlebih dahulu kan. Maka ya hukum awalnya ya dikembalikan kepada hukum awal, yaitu adamu sujud, berarti tidak dianggap sujud. Berarti misalnya di dalam rokaat pertama ya, rokaat pertama dia sujud pertama ada kerikil, kemudian dia nggak tahu ternyata ada kerikil, sujud lagi yang kedua, kemudian berdiri ternyata dia kerasa nih ada kerikilnya. Nah maka karena yang kedua ini dianggap tidak memenuhi kriteria sujud, maka dianggap dalam satu rakaat tersebut dia hanya satu sujudan. Sedangkan rukun sujud itu di dalam sholat harus 2 kali dalam satu rakaat. Maka dianggap rakaat tersebut itu mulgha atau tidak dihitung. Jadi ya itu sampai sedetail itu ya. Jadi kalau dia sujud walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi sahha wa wajaba izalatuhu lisujudi sani. Jadi harus dihilangkan. Jadi kalau kerasa tuh dihilangkan aja. Diusap gitu biar nggak ada sesuatu yang nempel pada jidatnya. Nah, sekarang kalau kan umum misalnya dia itu sujud tapi ada rambutnya tuh. Laki-laki misalnya ya, laki-laki ketutupan rambut itu sebagian, kemudian sujud, sah tidak sujudnya? Nggak sah ya. Kenapa? Jadi bahasanya jadi bahasanya itu ba'di jabhatihi atau ba'dul jabhah, sebagian jabhah. Yang penting ini kan jabhah ya, jidat ya, jidat yang penting sebagiannya nempel. Nah kemudian kalau rambut kena sujudan, ini bukan berarti ini mahmul ya, karena ini juz'un. Beda dengan kayak tadi, kalau kerikil itu bukan bagian dari organ tubuh kemudian nempel, ataupun imamah itu bukan bagian dari tubuh kemudian dijadikan tempat sujud, itu dikatakan mahmul. Nah kalau ada rambut misalnya menutupi tapi sebagian yang lain nempel kepada tempat sujud, ya tidak apa-apa, tetap sah, kecuali hanya full rambutnya, jadi jabhahnya tidak ada yang nempel, maka tidak sah sujudnya. Nah kemudian kriteria sujud ma'atan kisin. Jadi namanya sujud itu harus cengking ya, artinya bokong itu lebih tinggi dibanding kepala dan juga pundak. Bi antar tafi'a ajizatuhu wa mahaulaha ala roksihi wa mankibaihi lil itba. Jadi catatannya ya harus pantat itu lebih tinggi dibanding kepala dan juga pundak. Jadi tidak boleh sujud misalnya karena sholatnya itu di lahan yang miring, misalnya kemiringan 45 derajat, dia sujud jadi seolah-olah kepalanya tetap lebih atas dibanding bokongnya, itu tidak sah. Jadi harus bokongnya lebih tinggi dibanding kepalanya. Falau in akasa au tasawaya lam yujzihu. Jadi kalau dia sejajar, jadi misalnya kayak anjing tuh, kalau anjing duduk ataupun kucing gitu kan, itu kan antara punggung, antara pundak, bokong dan kepalanya itu bisa jadi sejajar tuh. Makanya sujud yang seperti ini tidak cukup atau tidak memenuhi kriteria sujud. Jadi bokongnya harus lebih tinggi dibanding kepalanya.
Na'am in kana bihi illatun la yumkinuhu ma'aha as-sujud illa kadzalik ajza'ahu. Nah, ini catatannya ketika dia tidak ada ilat atau tidak ada catatan atau tidak ada alasan yang memungkinkan eh, yang tidak memungkinkan ilat tersebut itu dihilangkan saat sujud. Misalnya orang yang orang yang ilat, contohnya misalnya orang yang sholatnya sambil duduk, nggak mungkin dong dia sholatnya sambil duduk terus posisi sujudnya itu bokongnya harus lebih tinggi dibanding kepalanya, ntar gimana duduknya kan. Itu contohnya ilat yang tidak memungkinkan kalau nggak kayak gitu. Jadi sholat orang yang lagi sujud, sujudnya orang yang lagi duduk itu misalnya, ya tidak perlu sampai ma'atan kisin, itu tidak perlu. Ya cukup sekiranya lebih rendah daripada posisi ruku. Kemudian sujudnya biwad'i ba'di jabhatihi, dengan menempelkan sebagian dari jidatnya musolli, bikashfin kelawan buka, ai ma'a kashfin tegese kelawan buka. Jadi harus posisinya dibuka. Kalau seperti ini ya nggak bisa. Misalnya syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harral ramdo fi jibahina kafina falam yuzil syakwan walau lam tajib mubasharatan musalli bil jabhah. Nah, jadi sambil dibuka, jangan ditutup. Begitu juga perempuan ya, walaupun perempuan saat sholat ya harus terbuka jabhahnya. Cuman rambutnya jangan kelihatan. Kalau rambut tetap termasuk aurat yang harus ditutup saat sholat. Fa'in kana 'alaiha ha'ilun ka'asobatin lam yasiha. Misalnya ini dia nggak sakit, misalnya nggak sakit, ada plester yang nempel tuh, nempel menutupi jabhah gitu kan. Nah, maka tidak sah sujudnya. Kecuali nih di sini dia pakai perban gitu ya, pakai perban, kecuali illa ayyakuna li jirahatin wa syaqqa alaihi izalatu masyaqqatan syadidatan fayasihhu. Kecuali dia memang di perbannya itu ketentuan medis ya. Kalau perbannya dilepas bisa jadi menimbulkan yang efek negatif ataupun sakitnya lebih bertambah, maka itu tidak perlu dicopot. Ya udah nggak apa-apa pakai perban. Tapi kalau misalnya perbannya nggak nggak urgent gitu lah sehingga bisa dibuka, ya dibuka, harus dibuka. Tapi kalau menurut keterangan dokter misalnya ini nggak boleh dibuka, kalau dibuka nanti misalnya dia terjadi pendarahan dan lain sebagainya, maka ya udah nggak apa-apa, ditutupi pakai perban dan dia sujud menggunakan perban tersebut tetap sah. Wa ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu. Dan sujud itu harus ditekan. Jadi bahasanya metelake, bahasa Jawanya itu. Jadi sujud itu harus ditekan sehingga bayangannya misalnya sujudnya pada sejadah yang empuk. Nah, kalau kita nempelkan kepala saat sujud, sekiranya sejadah tersebut agak ketekan, jadi agak ketekan ke bawah, jadi jangan sampai rata terus, pokoknya agak ketekan. Kalau pakai kapas misalnya, sehingga kapasnya yang tadinya tebalnya segini terus berkurang. Nah, itu. Jadi bahasanya tahamul, jangan cuma nempelin doang ya. Karena sujud itu pakai dua lutut, kemudian dua tangan, misalnya jangan kayak push up misalnya. Kalau push up itu kan titik tekannya itu ada di tangan. Jadi kepalanya cuma nempel misalnya, tidak ditekan, maka itu tidak cukup, tidak sah sujudnya, maka harus ditempelkan. Nah, tekanannya seperti apa? Jadi tekanannya itu nggak perlu diceduk-cedukan, nggak perlu. Jadi yang penting sebagaimana bobotnya kepala itu seberapa sih? Nggak usah dikencengin, ya pokoknya nempel tapi nggak ditahan. Udah sejatuhnya aja berapa.
bukan ditahan oleh tangan gitu ya, ditahan sehingga cuma nempel doang, jangan. Pokoknya sejatuhnya kepala itu bobotnya kepala seberapa. Tidak perlu ditekan-tekan ke tempat sujud, tidak perlu. Yang penting bobot dari kepala itu tidak ditahan oleh tangan. Biayana lahu saqalu ra'sihi. Jadi sekiranya bobot ataupun ya beban kepala itu ya ditempelkan di tempat sujud gitu ya. Khilafan lil imam, tapi kalau pendapat yang lain misalnya Imam Haromen itu ya cukup nempel aja cukup. Tapi kalau yang di sini harus tahamul, harus ditekan. Wawad ba'di rukbataihi, dan menempelkan sebagian dari kedua lututnya. Wabak di batni kaffaihi, dan sebagian dari telapak tangannya musolli. Kalau di Indonesia itu ini apa nih namanya nih? Punggung tangannya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ini kaf. Jadi ini batnul kaf, jadi bagian dalam. Ini dohrun, jadi bagian luarnya. Jadi saat sujud itu yang ditempelkan itu ini, bukan gini ya, atau bukan gini ya. Jadi kadang-kadang waktu masih kecil misalnya, atau orang yang nggak tahu, biar lebih keren gitu, sujudnya misalnya seperti ini nih. Jadi dikepalkan, ini nggak boleh, nggak cukup sujud kayak gini. Tetap harus dibuka dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Nah, batnul kafain itu indikatornya atau batasannya itu ya cukup ketika kita nempel kayak gini. Pokoknya bagian yang tidak terlihat itu batnul kafain. Jadi di bagian dalamnya. Minar rohah wa butunil asobi. Rohah itu ini butunul asobi ini. Jadi saat ditempelkan begini, bagian yang tidak terlihat itu termasuk batnul kafain. Kalau ini dhuhrul kafain. Jadi nggak boleh sujudnya begini, nggak boleh begini, karena ininya nggak nempel. Harus ini nempel, ini juga sebagian nempel ya. Jadi bagian rohah dan juga butunul asobi. Wabak di batni asobi iqodamaihi, dan sebagian dari bagian dalamnya jari-jari kaki. Jadi kaki itu, misalnya ini kaki ya, ini bagian dalamnya nih. Nah kalau sujud itu kan begini nih, maka harus rada ditekuk gini, ditekuk biar yang masuk kategori batni asobiil kodama ini ada yang nempel, baik 1, 2. Karena kelima-limanya nggak mungkin. Orang kalau nekuk banget kayak gini susah lah sujudnya. Jadi sebagian, entah misalnya hanya jempol dan telunjuk kaki ya di sebelahnya itu boleh. Yang penting bagian dalamnya itu ada yang nempel. Jadi ya sujudnya agak ditekuk gitu ya. Jangan begini. Jadi jangan begini. Misalnya sujud iseng gitu gini doang. Nah itu nggak cukup tuh. Jadi harus ditekuk. Kalau misalnya duduk di antara dua sujud boleh, ini hanya dilurusin gini doang boleh. Tapi kalau sujud harus ada yang ditekuk, sehingga batni asobiil qodamain itu masuk ataupun tersentuh ketika sujud. Dunama ada dzalika kal harfi wa atrofil asobi wa dhuhrihi. Jadi bukan misalnya hanya pinggiran, jadi pinggirannya kaki ataupun ujungnya jari, jadi kan ini ujungnya jari doang itu nggak boleh, nggak cukup gitu loh, ataupun luarnya nggak boleh. Ya, karena ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin ajabhah wal yadain warukbatain wa atrofil qodamain. Jadi bahasa di hadis itu atrofil qodamain. Tapi di sini di karena ulama ya ini hasil ijtihad, ini maksud dari atrofil qodamain itu ya bagian dalamnya juga, bagian dalam asobi, bagian dalam jari ya. Jadi harus ditempelkan saat sujud. Sama kayak misalnya wudhu itu sampai siku ya, sampai siku.
Cuman karena kaidah usul fiqh malayatimu al wajib ila bihi bahwa wajib, maka harus melewati batas siku agar keseluruhan siku itu terbasuh. Walau kutiat asabi uqadamaihi wa qadara ala wadi syai'in min batnihima lam yajib. Sekarang kalau ada orang nih kakinya nggak ada jarinya, kan ada tuh entah kecelakaan, entah macam-macam lah, entah memang kekurangan, ya udah yang ditempelkan yang sekiranya termasuk batni asobil kodamain. Ya kalau dia nggak ada jarinya sama sekali ya udah nempelnya gimana lah. Pokoknya sekiranya kadarnya aja. Kama iqtadahu kalamu syaikhaini. Jadi sebagaimana yang difatwakan oleh syaikhaini. Kemudian wala yajibu at-tahammul 'alaiha bal yusanu. Jadi kalau sujud itu tahammul, neken itu termasuk bagian dari ketentuan ya, kriteria sujud. Tapi kalau apa namanya kalau kaki itu tidak perlu tahammul. Bal yusanu, tetapi proses tahammulnya itu disunahkan. Kakashfi ghairi rukbataini, seperti membuka selain dua kaki. Jadi selain kedua lutut ya. Misalnya ini kalau laki-laki ya, kalau laki-laki. Maka kalau laki-laki itu disunahkan saat sujud ya kakinya itu kelihatan, nggak ketutupan sarung gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau perempuan nggak boleh kelihatan kakinya, ntar kelihatan auratnya jadi gak sah. Nah kemudian wasunna fis sujud wad'u anfin, disunahkan, sebagian versi lainnya mengatakan termasuk ketentuan sah. Jadi disunahkan sujud juga menempelkan hidungnya. Jadi ini kalau orang mancung sih gampang ya, pasti nempel. Nah ini yang males misalnya orang Indonesia dipesek-pesek kan, jadi nempel aja, jidatnya nempel, hidungnya nggak nyampe. Nah itu disunahkan di dalam sujud itu ya ininya nempel, hidungnya juga nempel. Jadi wad'u anfin, karena misalnya di dalam hadis itu para sahabat itu dikritik sujudnya seperti burung gagak. Jadi burung gagak itu kan hanya paruhnya doang ceduk gitu kan. Ya, burung gagak nggak ada hidungnya, ada cuman di atas kan, artinya maksudnya itu sujudnya itu jabhahnya nempel, hidungnya enggak gitu. Jadi harus plus hidungnya. Ini disunahkan. Bal yata'akkadu li khabarin sahihin, bahkan itu menjadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad di dalam proses sujud ya hidungnya juga nempel. Wa min sama ukhtira wujubuhu. Nah, karena ada hadis sahih. Ini pendapat awal itu kan sunnah ya. Cuman karena ada hadis sahih, maka musonif di sini memilih menempelkan hidung itu merupakan bagian yang wajib di dalam proses sujud, sama seperti nempelnya jabhah, sama seperti kedua telapak tangan, sama seperti rukbah dan seterusnya. Jadi wajib kalau yang dipilih pendapat di sini. Ada pendapatnya juga sunnah. Kemudian wayusannu wad'u rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrin. Jadi disunahkan saat sujud juga kedua lutut itu ditempelkan terlebih dahulu. Jadi saat habis berdiri nih, habis i'tidal, kemudian lututnya dulu tuh, lututnya sambil dibenggangkan. Di sini qadra shibrin, satu jengkal ya. Satu jengkal itu bukan berarti harus segini ya. Ya pokoknya ukurannya itu ya biasanya nih lebar dada, lebar bahu, lurus saja selurusan itu. Karena ya kalau bahasanya misalnya qadra shibrin, satu jengkal misalnya nih, kalau definisinya full jengkal
Iya kalau jarinya pendek, kalau jarinya panjang misalnya, dia satu jengkalnya segini, ntar kakinya bukannya lurus dengan ini malah malah benggang kan. Jadi maksudnya ya segini juga kodrosibrin. Ada orang yang memang jengkalannya cuma segini gitu. Yang penting pokoknya rata aja antara bahu sampai ke bawah. Setelah menempelkan lutut, summa kafaihi, setelah lutut, kemudian kedua telapak tangan, hadwa mangkibaihi, saat sujud itu ya sejajar dengan ini di pundak saat itu. Rafi'an dzira'aihi, jadi ininya nih lengannya itu diangkat. Kalau kalau laki-laki itu dibuka, kalau perempuan itu enggak. Sebenarnya yang penting diangkat, tidak nempel ke tempat sujud, tidak. Jadi nggak kayak anjing gitu ya. Kalau anjing itu kan tangannya itu ininya nempel, sikunya juga nempel kan. Nah kalau sujud itu harus diangkat. Wana shiron asobi'ahu madmumatan lil kiblah. Jadi ininya dibenggangkan. Jangan begini ya, jangan begini, dibenggangkan. Penggang itu maksudnya begini. Bukan seperti ini ya. Nasiron itu seperti ini, dan madmumatan itu sunahnya begini nih. Dinempel. Bukan begini. Jadi sunahnya itu begini. Pada nempel jarinya. Madmumatan lil kiblat. Jadi mengarah ke kiblat. Jadi digelar, kemudian ininya menghadap ke kiblat. Summa jabhatihi, summa kaffaihi, setelah ini telapak tangan, kemudian baru ini wa anfihi dan ma'an, wa anfihi dan hidungnya secara bersamaan. Jadi jabhah dan hidungnya ditempelkan bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, sama kaki juga, jari kaki ataupun telapak kaki juga sama, jangan nempel ya, dikasih penggang. Wanas buhuma, jadi kakinya itu ditegakkan, kemudian jarinya ditekuk. Muwajjihan asabi'ahuma lil kiblat. Jadi ini karena ditekuk kan, karena ditekuk kemudian kakinya tegak sehingga seolah-olah sehingga jarinya itu menghadap ke kiblat, jari kakinya. Wa ibrazuhuma min zailihi, dan mengeluarkan dari sarungnya ya. Kalau laki-laki ya, kalau laki-laki saat sujud ya keluarin kakinya gitu. Wa yusannu fathu ainaihi halata sujud, dan disunahkan ketika sujud ya dibuka matanya. Kama qala Ibnu Abdissalam wa aqarrahu Az-Zarkashi, sebagaimana yang dipilih oleh sebagaimana yang diucapkan atau disampaikan oleh Ibnu Abdissalam dan dipilih oleh atau ditetapkan oleh Imam Az-Zarkashi. Wa yukrahu mukhalafatu tartib al-madhkur, dan dimakruhkan berbeda dengan ketentuan yang tadi urutannya. Kan urutannya yang nempel itu lutut dulu, kemudian tangan, kemudian jabhah plus hidung. Nah, kalau tidak urutan kayak gitu, itu dimakruhkan. Misalnya posisinya sehat ya, kondisinya sehat. Kalau sakit pengecualian deh. Kalau sehat gitu, dia sujud karena dia udah jago kali misalnya kan. Jadi sujudnya itu langsung tangannya tuh, pluk gitu kan. Tangannya terus kemudian lututnya baru kemudian jabhahnya. Atau misalnya dia atraksi gitu kan, jabhahnya dulu tuh, tangannya belum nempel, kakinya belum nempel, jeduk gitu kan. Baru lututnya dan apa namanya tangannya. Itu makruh, yang disunahkan pokoknya lutut dulu, tangan, kemudian ini jabhah dan hidung. Wa adamu wad'il anfi, dan kalau tidak menempelkan hidung juga dimakruhkan. Kemudian disunahkan wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Saat sujud disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, salasan. Fi sujudil itba, kemudian boleh juga menambahkan nih doanya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini seperti doa sujud tilawah ya.
atau sujud syukur juga ada yang modelnya seperti ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin atau ahsanul khaliqin. Wa yusannu iksaru du'a fihi, disunahkan ya perbanyak doa lah. Tapi ya doanya ya doa-doa sebagaimana diajarkan lah. Jangan yang aneh-aneh kalau bisa. Wa mimma warada fihi, misalnya nih doa-doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa-doanya banyak lah. Contoh yang lain, Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu contohnya. Qala fir raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Memperlama sujud lebih utama dibanding memperlama ruku, karena sujud itu posisi sholat yang paling menggambarkan posisi tawadu. Jadi melamakan sujud dibanding melamakan ruku lebih utama. Wasaminuha julusun bainahuma wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.